Halo teman-teman, selamat malam. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di training basic yang ke-12. Senang banget ya kita bisa menjalani training basic dengan rutin. Oke deh, absen dulu ya. Aku mau lihat nih siapa aja yang udah hadir. Yuk, langsung absen di kolom komentar. Berikan nama beserta kota ya. Halo Kak Wandi, Kak Ahmad, ada Kak Gatot, ada Kak Aziz. Oke, Bekasi hadir. Deden Supriyadi, Kak Deden hadir. Oke, Kak Adi ya dari Pariaman. Oke, Kak Fiski dari Bekasi. Kak Firman, halo Kak Firman. Kayak udah banyak nih yang hadir ya. Kak Miki, halo Kak Miki. Oke. Oke deh, karena sudah banyak yang hadir, mungkin kita langsung mulai aja kali ya. Siap. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Elva, salah satu mentor Klorismen. Di training basic malam ini, aku nggak sendirian. Aku sama Kak Iqbal, seller asal kota Tangerang Selatan, yang akan menjelaskan bagaimana sih cara buka toko di marketplace Tokopedia. Nah, mungkin langsung aku panggil aja ya pematerinya. Halo Kak Iqbal, apa kabar? Halo, Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam Kak Iqbal, Alhamdulillah. Baik ya Kak Iqbal ya? Ya, Sehat. alhamdulillah. Oke, langsung aku mulai aja kali ya Kak Iqbal. Dan langsung praktekkan nih bagaimana cara buka toko di Tokopedia. Oke, siap. Oke, Kak Iqbal, silakan dimulai. Oke, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang udah nyempetin hadir. Terima kasih. Dari mana aja nih? Rata-rata nih. Dari Bekasi. Ya, ada Mas Ajis. Yang lainnya ya. Terima kasih udah hadir. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat. Langsung aja, Kak Dia. Oke, pembahasan kita kali ini sebenarnya masih dasar banget buat teman-teman juga mungkin udah terbiasa udah punya akun-akun masing-masing, akun marketplace kayak Tokopedia kayak gini. Ini masih sebenarnya buat teman-teman seller yang baru masih pemula, supportnya Klorismen dari bener-bener basicnya diajarkan kayak gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan gimana sih caranya membuka akun dan membuka toko di Tokopedia. Oke, bisa langsung aja Kak Dia. Yang pertama, cara buka akunnya itu masuk ke tokopedia.com karena ini layarnya ini ya. Jadi terus masuk klik daftar ya. Masuk aja nomornya 0857 8230 ya. 8782. 8782. Ini sebagai akun contohan ya, langsung saya bukakan gimana buka akun Tokopedia, toko maupun ke akun biasa. Nah, 6109
6109 82. Oke. Nah, di sini akun yang atas Kak, Floris Tangsel ya. Ya, oke. Tadi kan di situ ada verifikasi, kirim OTP, konfirmasi nomor telepon yang digunakan benar punya kita atau bukan, seperti itu, teman-teman. Nah, setelah itu ini Kak, pojok itu ya, langsung aja buka toko. Sebenarnya sebelum buka toko, bentar. Nah, sebelum buka toko itu kan udah ini ya, ada masukin nomor HP, terus masukin ini sebelum. Jadi sebelum kita punya toko juga, kita harus rapihkan akun pribadi kita. Kembali ke akun itu Kak, Kloris yang pojok kanan atas ya, Kloris. Ya di situ coba klik. Nah, di situ kan udah ke bawahin Kak, ke pengaturan. Udah semua berarti ya. Kalau edit profil ini udah semua berarti, karena Edit profil mungkin kayak ini, ya. Karena toko saya ini udah diiniin, jadi langsung aja. Tadi hanya ngecek aja Kak. Langsung ke toko. Nah, di toko klik. Nah, sini nomor HP kan udah dimasukin nih teman-teman. Terus masukkan nama toko, nah, dan domain. Nah, oke teman-teman. Untuk nentuin nama toko ini, ini kan cuman bisa sekali doang nih teman-teman. Itu pun harus hati-hati. Saran pertama dari saya sebelum memberi nama toko itu, buatlah nama toko satu semenarik mungkin. Ini sih sebenarnya basic banget, masih basic, tapi ini banyak banget yang salah dilakukan oleh seller-seller lain gitu. Yang pertama, saran dari saya, nama toko itu harus menarik. Dan nama toko bisa mencirikan khas ataupun daerah. Contohnya misalkan kayak tadi saya, Floris Tangsel. Mungkin teman-teman bisa nama tokonya yang bisa mudah diingat juga. Kayak kalau di Bandung, Klorisman Bandung. Ataupun misalkan di Depok, Klorisman Depok. Seperti itu contohnya. Nah, bisa diketikkan Kak nama tokonya, Floris Tangsel. Oke. Seperti Floris. ini? Ya. Itu kan di bawahnya apa tadi Kak? Bawahnya Kak. Sandi bukan? Di bawah akunnya ini apa? Enggak ada, cuman ini doang Kak Iqbal. Ke bawahin lagi Kak. Karena ini versi terbaru ya. Nah, ke atas dikit. Ke atas dikit Kak. Lanjutkan dulu. Karena sebelum lanjutkan nanti teman-teman. Sebelum lanjutkan itu ada namanya domain yang diberikan Tokopedia untuk toko kita. Nah, kayak tadi kan contohnya nih. Tadi kan saya kasih nama toko saya Kloris Tangsel. Nanti jika teman-teman nge-share ataupun apa, itu nama domainnya itu Kloris Tangsel. Contohnya seperti itu. Kalau yang di lain daerah mungkin bisa Kloris Depok, Kloris Banjarmasin, Kloris Medan, seperti itu. Lanjut Kak. Lanjut dulu. Ya. Setelah itu masukkan alamat toko kan. Nah, ini pastikan alamat toko itu udah benar teman-teman. Nah, kalau saya kan boleh nggak apa-apa Kak, alamat tokonya nggak salah aja. Di mana aja? Jalan Dewi Sartika. Ya, Jalan Dewi Sartika. Alamat saya langsung ini ya Kak, berarti ya? Jalan Dewi Sartika. Kecamatan atau kota, berarti kita langsung ke kecamatannya aja Kak Iqbal. Betul. Jadi kita nggak pakai ini lagi, langsung aja. Karena ini versi terbaru sama yang sebelum upgrade ini beda lagi Kak. Oke, kecamatannya apa tuh? Kecamatannya Ciputat Kak. Langsung aja. Ini. Ya, Tangerang Selatan ya. Kode posnya berarti? Kode posnya bebas Kak, mana aja kliknya. Oke. Ya. Terus centang itu
Klik ya, selesai. Klik. Oke. Nah, sebentar masih loading ya teman-teman. Nah, karena ini kan ada versi terbaru dari Tokopedia, ada yang namanya Power Merchandise-nya yang Pro, jadi ada perubahan macam-macam. Nah, di X aja Kak. Di X aja. Oke. Diklik bebas ya. Nah, sebelum itu, nah ini kan tampilan teman-teman. Tampilan ada toko butuh produk. Nah, sebelum kita upload produk, ini sebenarnya kita udah punya toko nih ya. Saya udah punya toko nih. Sebelum upload produk, kita rapihkan dulu teman-teman akun kita. Nah, rapihkannya dari mana? Bisa melalui verifikasi, Kak. Coba verifikasi. Ini. Ya. Pentingnya verifikasi. Ya. Coba klik, ya. Nah, ke bawahin lagi, Kak. Ini teman-teman, untuk meningkatkan trust calon pembeli kita harus verifikasi di Tokopedia. Apa aja sih yang diverifikasi? Nah, itu verifikasinya ada toko, skornya untuk melihat skor kita. Terus ke bawah lagi, Kak. Nah, ada ini, nanti di sini juga kita bisa daftar Power Merchandise dan daftar gratis ongkir toko kita biar bisa gratis ongkir di Tokopedia, teman-teman. Ke bawah lagi, Kak. Ya. Terus aja ya. Oke, terus. Nah, boleh ke lambang itu, Kak. Lambang pojok kanan atas, nama toko. Ya, itu ke pengaturan. Ada pengaturan nggak? Nah, pengaturan toko. Kembali ke Tokopedia. Apa kembali ke Tokopedia seller? Kembali ke Tokopedia seller, Kak. Sudah. Nah, sebelum itu kita rapikan dulu nih ke pojok kanan atas, Kak, lagi. Ini. Ke pengaturan akun. Nah, jadi sebelum itu teman-teman bisa rapikan dulu. Nah, sebenarnya toko ini udah jadi, teman-teman. Tinggal upload aja tuh produk apa yang pengen teman-teman upload gitu kan. Tapi sebelum kita mengupload produk, saran dari saya rapikan dulu tuh akun kita. Dari apa? Kayak nih, biodata diri. Bisa masukkan foto. Nah, itu Kak. Bebas dari Kak dia, klik aja. Masukkan foto. Ya. Seperti itu. Bebas, foto apa aja masukin. Nah, kayak gitu. Nama toko udah kan ya? Nama toko udah. Kalau di Tangsel. Terus tanggal lahir ya. Pastikan juga tanggal lahir tuh. Tanggal lahir, tanggal 25. Kita ngasal aja kali ya, Kak Iqbal. Ya, bebas aja. Oke, bentar. Bebas. Yang penting tahunnya agak 93 ya. Ini sebenarnya dasar banget, tapi banyak yang para penjual online itu melakukannya di akhir gitu. Nah, terus di situ kan udah kontak kan, ada email, bener gak Kak? Di bawahnya kan ada email kan? Betul, ada email. Nah, terus ada jenis kelamin kan ya Kak? Betul, sudah diisi. Nah, jenis kelamin boleh diklik tuh teman-teman, pastikan dulu pria, kalau cek perempuan, pilih yang perempuan gitu. Terus di bawahnya ada email, terus ada nomor HP, udah diverifikasi. Terus bawahnya itu apa? Seller. Seller apa nih Kak? Save mode. Fitur ini akan otomatis menyaring hasil pencarian. Aktifkan aja. Nah, terus pin Tokopedia teman-teman. Nah, penting banget pin Tokopedia teman-teman itu sama kayak pin ATM. Nah, kenapa sih penting banget? Gunanya untuk apa? Untuk antisipasi
akun kita dibobol oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab kayak gitu. Naik aja Kak, langsung. Pin bisa di belakangan nanti. Ke bawah Oke, kita lagi. lanjut ke mana? Ke bawah aja Kak. Sudah. Ke bawah udah ya, ke atas lagi. Nah, itu ada alamat. Bener nggak Kak? Paling atas Kak? Paling atas. Betul. Nah, alamat. Nah, teman-teman boleh klik alamat. Kita langsung praktek aja di sini. Alamat klik Kak, boleh. Nah, di sini kan udah banyak tuh sebenarnya ya. Ke bawah aja Kak. Nah, alamat utama. Teman-teman pastikan alamatnya. Boleh ke bawah lagi Kak. Nah, terus ke bawah lagi. Nah, alamat ini pastikan teman-teman udah bener masukinnya. Nah, boleh klik tambah alamat Kak. Ya, alamatnya tulis apa itu? Kalau ini kan istilahnya kalau teman-teman mau menambahkan, misalkan saya dari Tangerang Selatan, terus karena kampung halaman saya di daerah lain gitu kan, terus biar tetap ada orderan masuk, jadi teman-teman bisa alamat tokonya pindahkan untuk sementara ke alamat yang di kampung kayak gitu. Naik aja Kak, nggak usah diituin. Nah, selain alamat kan udah kan tadi ya, jadi dari alamat itu teman-teman harus pastikan juga nama, nomor rumah, RT RW-nya, dari gangnya, itu benar-benar harus dipastikan. Gunanya untuk apa? Untuk kurir, untuk ekspedisi lain saat pick up paket kita, itu memudahkan. Banyak yang terjadi komplainan dari ekspedisi, kita asal naruh titik toko kita, terus kurirnya itu pada muter-muter gitu. Nggak sampai-sampai, makanya banyak toko-toko itu kok kenapa sih paketnya nggak diambil-ambil kayak gitu. Nah, ini penting juga bagi teman-teman, karena apa ya, kita harus punya alamat gitu biar bisa ngukur biaya kirimnya juga seperti itu. Setelah itu udah alamat toko udah, kita next ke pembayaran. Kalau pembayaran itu nggak ini sih ya. Karena apa? Karena ya kalau kita mau jadi pembeli gitu. Kalau ini kan toko kita. Langsung next ke rekening bank. Nah, ini penting banget nih teman-teman. Kenapa sih penting banget? Nah, ini nggak usah dibuka ya Kak. Kita sharing aja. Karena kenapa penting banget rekening ini? Karena dana penjualan kita akan masuk melalui saldo Tokopedia. Nah, dari saldo Tokopedia, penarikannya masuk ke rekening kita yang ada di akun Tokopedia kita. Nah, teman-teman bisa praktekkan langsung nanti setelah Zoom ini, ataupun kalau ada yang ditanyakan nanti bisa japri ke saya. Kalau saya buka di sini kan nanti akun saya malah kebuka kan, akun rekeningnya segala macamnya seperti itu. Setelah itu biodata udah, alamat udah, pengaturan toko udah, rekening udah, notifikasi. Nah, ya, teman-teman, kalau rekening bank tadi next aja, karena itu bersifatnya pribadi, jadi teman-teman bisa ininya langsung pribadi. Nah, langsung notifikasi. Dipastikan kita mencentang semua notifikasi yang akan masuk, kayak contohnya apa tuh, bawah pesanan dikirim. Kalau nggak ada centang itu, kita nggak bisa ngelihat gitu apakah saat ngelacak produk kita udah di sampai mana, itu nggak bisa gitu. Nah, ke bawah aja Kak, langsung ke bawah. Terus nah, karena saya centang semua ini, ke bawah lagi Kak. Udah habis ya. Oke. Selanjutnya sampingnya Kak. Ke atas. Nah, keamanan ya. Nah, oke. Keamanan tadi ini teman-teman ya, karena ini kan bentuknya pin juga kan. Dan selain kita harus makanya tadi di depan saya bilang, pin itu disediakan gimana mungkin, seribet mungkin, dan susah untuk ditebak. Kita ngejelasin aja Kak dia di sini karena bentuknya ini privasi ya. Nah, Betul, jadi Pak. iya.
Di pin ini saran saya buat teman-teman, biasakan gunakan tanggal lahir, bulan lahir sama tahun lahir. Itu gampang banget ditebak. Tapi coba buat pin itu yang susah orang untuk nebaknya kayak gitu. Itu saran dari saya. Nah, ini bisa teman-teman praktekkan langsung seperti itu, dan keamanan aktivitas login ini biar tahu siapa yang masuk dan dari mana gitu. Next Kak, di sampingnya. Ini namanya Google. Nah, ini tadi. Ini lebih ngamanin banget. Ini teman-teman bisa gunakan, bisa juga enggak. Tapi saran saya sih gunakan aja. Karena apa? Untuk pengamanan lebih. Jadi saat teman-teman ada HP lain masuk ke akun teman-teman, itu langsung masuk verifikasi ke email. Bisa ke email, ke nomor HP. Jadi kalau bukan teman-teman itu yang masuk ya bisa ditolak sama Tokopedia. Ini penting banget sih. Makanya banyak kasusnya seller-seller melalui telepon kok bisa dibobol atau apa. Ya ini. Kode OTP itu penting banget. Jangan pernah suka dikasih kalau ada yang minta kode OTP. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini seluk-beluk yang benar-benar dari poin-poin hal-hal yang harus diisi. Dari alamat, terus alamat toko, nomor rekening, terus ada juga notifikasi. Semua itu teman-teman harus isi dan pastikan sudah terisi semua. Oke. Nah, selanjutnya itu ke pengaturan toko Kak, ke pojok ke kiri, enggak, ke kiri Kak, ke kiri bawah. Nanti ada tulisannya toko, pengaturan toko. Yang ini bukan kayak Iqbal? Iya, bukan Kak? Mana tuh? Kan tadi kan udah ke semua nih, ya. Ini. Bukan. Ke toko Kak, kalau ini kan akun ininya. Toko. Ya. Di bagian. Ya, coba ke bawah. Yang sebelah kiri. Ya, di situ ada toko. Bawah lagi dikit. Ada tulisan toko Kak. Toko favorit adanya. Ke akun toko Kak, yang pojok kanan atas dulu. Nah, ini. Ke pojok kanan atas. Oke, ya, ini. Klik toko, klik dulu, nanti ada pengaturan. Toko ini. Klik dulu aja tokonya, di paling atas di gambar tokonya. Klik. Aduh, ini. Ya. Klik itu. Nah, cancel aja. X ya. Gak bisa tuh. Gak bisa. Aduh. Oke, sebentar. Tadi di... Nah. Keluar dulu ya. Sebentar ya. Siap. Oke, udah. Udah ya. Terus ke toko saya. Ke bawah toko saya. Coba. Ke bawah. Nggak ada ya. Karena ini udah bentuknya ini. Yang toko aja Kak. Yang toko. Kalau ini kan akun buat belanja. Nah ya. Ini. Ya. Cek Tokopedia seller ya. Ini. Ya. Lewatin aja centang. Oke, ke bawah. Oke. Nah, di situ nanti dulu. Karena ini udah rapi banget ya, Kak. Belum rapi sih. Ke atas Kak. Ada yang namanya mana ya? Terus
Ke atas lagi. Sudah. Nah, kenapa sih ada tulisan di pojok kiri atas itu toko Anda belum aktif? Nah, kenapa sih? Karena apa teman-teman? Karena toko saya belum upload produk. Kayak gitu. Jadi, karena belum upload produk, makanya ada tulisan toko belum aktif. Seperti itu teman-teman. Sebenarnya ke akun, mana ya? Ini nggak bisa dari saya sendiri sih ya. Ke bawah dikit Kak. Ke bawah dulu. Oke. Pengaturan. Terus nggak ada ya? Enggak. Ini tampilan baru sih. Coba klik ke toko, logo toko. Ya, Ini ya bebas. info toko. Ya, info toko. Nah, info toko teman-teman pastikan di situ kan ada deskripsi. Nah, deskripsi ini sama kayak marketplace lain kayak Shopee ataupun sejenisnya. Di situ kita menjelaskan apa sih toko kita itu apa, menjual apa gitu. Contohnya kayak gini. Selamat datang di Kloris Tangsel. Kami distributor resmi Klorismen. Nah, operasional jam kerja kami dari hari Senin sampai hari Minggu. Contohnya seperti itu. Dari jam pukul 07 sampai 21.00 WIB. Jika teman-teman order di bawah pukul 18.00, orderan akan dikirimkan di hari yang sama. Seperti itulah, setidaknya seperti itu. Bisa X aja Kak. Nah, sebenarnya masih banyak banget teman-teman, tapi karena ini tampilan baru, jadi agak sedikit beda. Masih ada yang namanya instalasi toko, deskripsi toko, terus ada status toko, ada slogan toko, kata tadi. Terus apa lagi ya? Gambar toko itu banyak banget yang masih istilahnya basicnya, tapi banyak dan jangan sampai teman-teman ini lewatkan. Jangan karena udah buka toko, udah langsung upload toko dulu. Tapi pastikan dulu tokonya udah rapih, baru promosi kayak gitu. Istilahnya itu kalau kita punya toko offline, tokonya udah disapu dulu, udah didekorasi, udah dibersihin seperti apa. Terus orang-orang udah tahu alamat toko kita, baru tuh kita iklanin. Makanya nanti penjualan juga lumayan seperti itu. Mungkin itu aja Kak Dia, sedikit sharing dari saya. Sebenarnya masih ada di pengaturan toko, itu pengaturan buat ngatur ekspedisi yang harus diatur. Kayak gitu. Mungkin itu aja, biar lebih simpelnya, lebih gampangnya nanti kita bisa sharing sama teman-teman seller lain biar lebih efektif. Seperti itu. Seperti itu Kak. Terima kasih. Yang mau tanya ke Kak Iqbal, boleh silakan langsung kalau ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar ya teman-teman. Nanti Kak Iqbal bantu jawab ya. Kak Iqbal, udah ada pertanyaan nih dari Kak Aziz Ramdhani. Ya, boleh. Kalau ada yang beli via Tokopedia, sebaiknya follow up-nya baik di chat Tokopedia atau di WhatsApp, Kak Iqbal? Oke. Saya langsung jawab aja ya, Kak. Oke, boleh. Nah, biasanya itu kan mungkin pembeli datang dari Tokopedia. Saya pun melakukan hal yang sama. Pembeli belanja di Tokopedia, itu jadikan pembeli itu database kita, masukkan ke Excel. Makanya dari pusat itu menyarankan juga teman-teman saat adanya transaksi itu buat Excel, data Excel. Datanya apa aja sih? Kan itu udah lengkap tuh. Database pembeli kita. Nah, jadi untuk nge-follow up-nya itu kita di WA aja. WA mau udah WA aja dulu, speak.
Kalau misalkan dia order, terus kita udah kirim barangnya. Nah, di situ kan ada nomor WA tuh, di alamatnya tuh. Nah, save tuh kontak WA-nya. Udah di-save, WA. Assalamualaikum, misalkan contohnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam kenal, saya dari toko, misalkan Kloris Tangsel. Pesanan kakak tadi siang udah dikirim ya? Gitu. Dengan nomor resinya ini, mohon ditunggu kak. Kirim. Nah setelah itu mungkin dia ngebales juga. Oh terima kasih mas, bro atau segala macamnya. Jadi nge-follow up-nya itu di WA. Lebih disarankan di WA untuk apa? Untuk pendekatan lebih. Kayak gitu ya. Makanya dari pusat itu udah nyaranin dari jauh-jauh, udah lama banget nyaranin jika adanya transaksi mau di online mau di offline itu disarankan di data, masukkan ke Excel. Nah, karena apa? Di luaran sana database itu berharga banget. Teman-teman udah punya database pembeli, jadikan pelanggan. Jadikan pembeli teman-teman itu pelanggan. Kayak gitu ya. Seperti itu Bang Ajis. Oke, Kak Aziz sudah dijawab ya pertanyaannya. Jadi pentingnya kita save kontak customer kita ya Kak Iqbal ya. Save kontak itu sangat penting dan kalau mau follow up itu bagusnya di WhatsApp. Betul banget. Kalau zaman dulu kan SMS tuh. Oke. Oke, lanjut ya Kak Iqbal ke pertanyaannya ke Mogi. Bagus iklan otomatis atau manual, Kak? Tergantung. Jadi Kak Mogi lihat dulu sebelum iklan tokonya udah rapi belum? Tampilannya udah menarik belum? Gitu. Dari apa ngelihatnya? Ya dari dekorasi toko. Dari dekorasi setelah itu apa? Dari ulasan pembeli. Dari apa lagi? Terus dari terjualnya produk. Algoritma Tokopedia sama algoritma Shopee itu beda, gitu kan ya. Jadi macam-macam algoritma. Jadi pastikan dulu sebelum beriklan, pastikan dulu toko kita itu udah rapi. Dari dekorasi toko, produk kita, terus ulasannya udah ada belum, terus produk terjualnya udah berapa, di situ bisa tentuin. Tapi jika pertanyaannya lagi lebih spesifik, bagus iklan otomatis atau manual, saya sarankan manual. Kenapa? Kalau manual, kita bisa lebih ke insting kita. Nah, misalkan kalau otomatis kan, kalau iklan otomatis itu setahu saya iklan yang kata kunci yang dikasih Tokopedia. Nah, kita ngiklan 100.000, setengahnya juga hilang kalau otomatis. Nah, kuatnya di mana Kak Moginya? Kuat di kalau dananya kuat di otomatis ya monggo. Tapi saran saya manual dulu aja dari 100.000 isi saldonya. Terus pakai manual, pilih kata kuncinya. Nah, tapi di Tokopedia ini beda. Bedanya di mana? Kita harus mengelompokkan dulu. Mengelompokkan dalam arti misalkan produk mana yang mau diiklankan. Di situ buat grup dulu, baru diiklankan pilih kata kunci. Seperti itu. Jadi saran saya manual ya. Lebih kalau untuk masih ini manual sih lebih oke. Oke, udah terjawab ya Kak Mogi. Kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Dari Kak Deden Supriyadi. Oke, Kak Iqbal mau tanya dong. Kan setelah sudah bikin toko dan sudah masukin produk-produknya, nah yang saya pertanyakan iklannya. Kalau iklan Tokopedia ideal, kalau iklan Tokopedia idealnya jam berapa biar rame terus dan berapa bitnya, harga bitnya? Oke. Kalau udah bikin toko dan sudah masukin produk, tadi balik lagi ke tadi saya, udah rapi belum tokonya? Kalau belum rapi, rapihin dulu dah. Karena apa? Teman-teman sebelumnya seller-seller yang sharing sama saya, ya gitu sarannya juga. Pasti rapikan dulu toko, baru tuh hajar iklan. Nah, kalau pertanyaannya iklannya mau iklan Topet idealnya jam berapa? Sama aja sih, tergantung. Gunain itu biasanya kalau saya itu jam orang santai. Misalkan masih santai itu orang baru nyampe kantor.
baru nyampe sekolah, baru misalkan ini habis olahraga, itu jam 7 sampai jam 9. Orang bisa main HP kan, otomatis bisa scroll dong. Nah, itu bagus. Selain jam itu bisa juga jam istirahat kerja ataupun saat momen-momen istirahat, bisa dari jam 12 sampai jam 2 seperti itu. Bisa juga sore hari, lebih efektif itu dari jam 5 sampai jam 8 atau jam 9, karena orang udah waktu santai banget di situ, udah nggak mikirin kerjaan, udah nggak mikirin apalagi gitu ya, tinggal scroll. Kalau mau belanja itu tinggal lihat, balik lagi, jadikan diri kita seperti pembeli. Nah, kalau kita lagi lihat Tokopedia, lihat mau belanja itu kira-kira lihat momennya nggak sih? Nah, kalau di Tokopedia tuh ada momen yang namanya WIB, waktu Indonesia belanja. Itu gunain juga tuh untuk iklan lebih kenceng atau di situ. Buat apa lagi? Buat ngedatangin traffic. Beriklan bukan berarti datangkan penjualan. Karena apa? Iklan itu balik lagi, fondasinya itu iklan itu bukan untuk datangin penjualan banyak, tapi mendatangkan traffic banyak, seperti itu. Gitu aja sih. Kalau bid itu tergantung lihatnya, tergantung gimana. Kalau di Shopee kan ada yang dari 200 perak. Kalau di Tokopedia beda. Rekomendasinya 400 perak, lebih mahal, seperti itu. Pakai bid yang kecil-kecil aja dulu. Nanti kalau misalkan ngerasa bid itu udah oke, kata kuncinya udah oke, terus masuk di halaman pertama, kedua, ketiga juga udah oke, ada penjualan, bisa dinaikin lagi bidnya jadi Rp700 ataupun Rp1.000, seperti itu, Kang Deden. Oke, Kak Iqbal, yang bagus untuk biaya per iklannya gimana tuh, Kak Iqbal? Ya itu tadi, Kak. Biaya per iklan tadi kan kalau yang bagus itu per kliknya tadi pakai yang murah aja dulu 400. Kalau toko kita udah algoritmanya kebaca sama mesin dari Tokopedia, itu bakal gampang. Kayak kita aja sih, kalau kenalan sama cewek nih, contohnya, kalau ceweknya udah nyaman, udah kenal kita, apa aja kita juga pasti diiniin, pasti dikasih tuh, gitu kan? Seperti itu. Bayangin diri kita aja sih, pakai paling murah dulu aja. Kalau misalkan 400 belum nendang, ya udah naikin 500, naikin pelan-pelan aja, jangan terburu-buru, nanti boncos nangis. Santai aja dari ya, yang kecil dulu ya. Iya. Oke, Kak Iqbal lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ada pertanyaan nih dari Kak Zafar Store. Di Tokopedia harga produknya bisa dicoret seperti Shopee enggak, Kak? Oke, Kak Jafar. Setahu saya dan sepengetahuan saya juga lihat dari toko-toko yang lain, di Tokopedia itu harga coret hanya bisa dilakukan oleh toko official store. Ya, kalau di Shopee kan kita toko biasa juga bisa lah kasih harga coret. Tapi kalau di Tokopedia ini lebih menarik, lebih imut dia. Jadi toko-toko official store, kayak contohnya apa ya? Kayak brand-brand besar tuh kan udah dikelola sama Tokopedia. Jadi official store yang centangnya ada ungunya tuh. Nah, itu official store bisa kasih harga coret. Seperti itu. Oke. Berarti harus toko officialnya aja ya? Ya, itu jatuhnya yang kerjasama bukan seller. Jadi contohnya Kloris pasang ke Tokopedia, misalnya gitu kan. Ya udah, jadi official store Kloris harga coretnya ya bisa gitu. Tapi kalau kita seller kan nggak bisa. Tapi kan Kloris pusat juga nggak boleh jualan. Iya, kita nggak jualan. Iya, makanya tuh gunain tuh sama temen-temen. Siap. Lanjut ke pertanyaan Kak Aziz ya, Kak Aziz Ramdhani. Siap. Kalau iklan bagus, spesifik atau luas ya? Saya pakai cara yang luas, ada aja yang beli. Waktu diganti ke iklan yang spesifik, masih belum ada yang beli-beli. Belum ada yang beli 2 hari nih. Ya, oke. Begitulah. Namanya iklan, jangan ngarep dari iklan gitu. Kalau ngarepin transaksi cuma dari iklan, nantinya ngeluh gitu.
Balik lagi pondasinya, kuatin dulu. Nah, kalau pilih ya bagusnya tergantung kata kuncinya. Kalau kata kuncinya Chlorismen, pakainya ya bisa luas. Terus misalkan shop 40 bisa pakai lebih spesifik. Jadi menyesuaikan kata kunci. Kata kuncinya kan bisa diutak-atik tuh, mau di luas atau jadi spesifik kayak gitu. Jadi balik lagi, kalau misalkan lebih sering sih gunain luas. Karena apa? Cangkupannya luas. Kalau spesifik ya udah. Saat calon pembeli kita ngetik Chlorismen ya udah, cuman Chlorismen doang. Kalau spesifik ya. Tapi kalau misalkan luas, kita pasangnya Chlorismen shop 80 dipasang, ya nanti punya kita juga bisa muncul saat calon pembeli kita ketik misalkan Chlorismen shop 40 gram. Itu bisa kemungkinan toko kita ataupun produk kita muncul di page-nya dia seperti itu. Oke. Gitu, Kak. Lanjut ke pertanyaan Kak Ahmad Almen. Kalau toko baru, hal apa yang harus kita lakuin untuk pertama kali supaya memikat customer? Gimana Kak Iqbal? Kalau saya selalu saran gini, jadikan diri kita itu pembeli. Kalau kita ngelihat toko baru, belum ada ulasan, belum ada rating, gak enak kan? Terus kalau baru pertama kali yang biar customer memikat ya itu, rapikan toko. Makanya dasarnya yang tadi saya jelaskan, dibuka toko, alamatnya dirapikan, pilih jasa kurirnya yang benar-benar support dan tanggap banget, itu juga ngaruh gitu kan. Terus tampilan produk itu ngaruh. Kata kunci ataupun judul itu di Tokopedia ngaruh banget. Beda ya. Nanti kalau di Tokopedia, kalau barang sudah terjual, itu judul nggak bisa diubah-ubah. Ya, kalau di Shopee masih bisa diubah. Paling algoritma turun. Tapi kalau di Tokopedia, misalkan Chlorismen shop 40 gram udah terjual, walaupun satu, itu nggak bisa diubah lagi teman-teman. Algoritmanya beda banget kayak gitu. Jadi saran saya buat Kak Ahmad Almen, satu, rapikan toko dulu. Produk buat menarik, semenarik mungkin. Cari yang beda dari seller-seller lain tampilannya gitu. Bisa edit banyak lah. Istilahnya aplikasi edit kayak Canvas, jenisnya seperti itu. Teman-teman bisa belajar di situ. Terus apalagi fast respon. Gimana caranya teman-teman nanggapin kalau ada pembeli itu cepet. Jangan lama. Kalau pembelinya ada yang inbox, Kak barang ini ready nggak? Teman-teman balasnya besok. Kira-kira kabur nggak tuh pembeli? Ya kabur. Kayak gitu. Iya kan? Nah jadi pastikan dulu pondasinya, tokonya dibuat menarik dari produk, dari tampilan produk, tampilan toko, terus bisa didekorasi, terus dari keunikan itulah. Terus belum ada penjualan, gimana caranya? Nah gini teman-teman, penjualan itu kalau misalkan teman-teman belum ada di Tokopedia penjualan, bisa datangkan penjualan dari luar. Ya, misalkan dari apa? Dari Instagram, dari TikTok, dari WA, dari Facebook. Bisa teman-teman datangkan penjual ataupun pembeli itu diarahkan ke Tokopedia teman-teman kayak gitu. Jadi nggak harus nunggu para calon buyer yang ada di Tokopedia. Jadi kalau marketing itu luas banget. Kalau dari dalamnya nggak bisa, ya dari luarnya kayak gitu. Kayak gitu sih Kak. Oke, dekorasi toko paling penting, hal yang paling utama. Betul banget. Oke, siap. Ada pertanyaan dari Kak Tirta Ganda Wijaya. Apakah toko online kita di Tokopedia bisa kita kontrol dan dioperasionalkan di handphone? Seperti contohnya Shopee. Apakah bisa kayak gitu juga, Kak? Bisa, Tokopedia ya sama. Sebelum adanya Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Dan itu aplikasinya pun banyaknya ya penjual dulu sebelum di CPU ataupun di laptop sejenisnya, itu ya di HP. Dan banyak
para pemain-pemain pemula itu ya manfaatin dari laptop dari HP seadanya aja. Itu teman-teman. Bisa dikontrol operasionalkan dari HP, tapi memang lebih maksimal menggunakan laptop. Karena apa? Kita bisa lihat berapa jumlah trafficnya yang benar-benar ada transaksinya. Kayak gitu. Kayak gitu sih, Kak. Baik. Lanjut ke pertanyaan Kak Herman Pelani. Kak Iqbal, gimana cara mengaktifkan fitur COD atau bayar di tempat di Tokopedia? Saya belum paham, Kak. Semoga dijawab. Ya. Oke. Maaf ya. Jadi, aduh, Kang Herman ini sebenarnya soib juga nih. Jadi Kang Herman, untuk mengaktifkan fitur COD ataupun bayar di tempat gratis ongkir, bisa di seller centernya tadi. Teman-teman bisa update dulu foto KTP, bisa jadi power merchandise. Nah, di situ teman-teman bisa aktifkan ekspedisi si cepat dan antar aja. Itu support COD untuk Tokopedia, seperti itu. Jadi aktifkan si cepat dan antar aja. Kayak gitu ya teman-teman. Kang Herman. Oke. Ada pertanyaan dari Kak Gusti Adi Nugraha. Mungkin ini maksudnya kalau produk Clorisman lain, maksudnya produk Clorisman boleh nggak digabung sama produk lain dalam satu toko? Kamu nanya kalau sudah produk lain boleh digabung dengan produk Clorisman? Ya boleh. Boleh. Dan emang nggak dilarang kan menjual produk lain. Tapi yang dilarang itu mengurangi harga produk Clorisman dan menjual lebih harga produk Clorisman. Nah, memang ada strategi-strategi teman-teman. Gimana caranya mendatangkan traffic. Nah, selain itu, selain kita punya produk utama, teman-teman itu harus bisa punya juga produk yang bisa mendatangkan traffic. Nah, produk yang bisa mendatangkan traffic itu contohnya apa? Satu, produk murah. Ya, produk murah. Terus apalagi produk musim. Nah, yang utama kan kita jual Cloris nih. Misalkan kok nggak ada traffic atau apa, ya udah jual produk murah dulu. Kayak apa? Misalkan kayak jual mainan, terus jual apa lagi? Yang rame kerudung atau segala macamnya, enggak apa. Tapi kan produk Clorisman-nya yang utama jangan di cutting price. Jangan diturunin harganya, jangan dinaikin harganya, nanti bisa kena polis. Kayak gitu. Jadi produk lain bisa buat mancing ya? Bisa banget. Strategi itu yang saya jalankan selama ini, Kak. Oke. Kak Iqbal, kalau di Tokopedia itu bisa fake order nggak? Balik lagi, FO itu apaan? FO kan singkatan. Dalam arti belum terperinci ya. FO bisa di full optimasi, full orderan, fake order. Apa yang ditanyain dulu nih? FO-nya nih. Kak Deden, mungkin lebih spesifik lagi ya pertanyaannya. Lebih spesifik lagi tanyanya kayak gitu. Tapi kalau misalkan saya jawab dikit ya, Kak. Full optimasi, ya harus optimasi. Saya sama teman-teman seller di Tangerang Selatan itu sering ketemu seminggu sekali tuh. Itu belajar. Belajar. Enaknya di Cloris gitu, ada wadahnya buat belajar. Kayak minggu ini, setiap malam Sabtu Minggu ada jadwal sesama seller Tangerang Selatan ataupun Tangerang Raya yang mau belajar dari Jakarta Selatan sejenisnya yang deket, boleh gabung belajar. Nah, baik lagi, kalau FO-nya full optimasi wajib, Kak. Ya. Terus kalau full orderan ya wajib juga lah, biar rame orderan kita. Bener gak? Nah, terus kalau fake order tergantung balik lagi temen-temennya. Balik lagi kebutuhan temen-temen. Kalau misalkan temen-temen sabar, terus bisa mendatangkan traffic dari luar Tokopedia, bisa, ya nggak perlu FO lah, kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman, wah biar semangat jualannya, ya udah fake order nggak apa-apa. Gimana caranya? Bisa nanti hubungin Kak Dia,
CS-nya nanti ngobrol lah. Kalau di sini nanti kebuka semua nih seller-seller yang lain, nanti nggak penasaran dong gitu. Balik lagi, sesuai kebutuhan aja. Kayak gitu ya, Kang Deden. Oke ya, Kang Deden ya. Kang Deden udah punya nomor WA saya kayaknya. Nanti bisa ditanyakan lebih lanjut ya, lebih luasnya. Ya. Lanjut ke pertanyaan Kak Gofar Sidik. Kak, saya mau daftar gratis ongkir, tapi pas verifikasi diri, nomor NIK KTP nggak valid. Solusinya gimana, Kak Iqbal? Jangan dibuat ribet. Hidup udah ribet, jangan dibuat ribet. Udah pakai KTP yang lain. Bisa KTP kerabat kan? Iya. Kalau misalkan punya kerabat, ya bisa KTP adik, kakak, ibu, istilahnya orang tua lah, saudara gitu. Kayak gitu aja. Kalau misalkan kan nggak semua dalam satu rumpun keluarga itu mau berjualan, belum tentu. Ada juga yang hobi jualan, ada yang enggak. Ya gunain aja, pinjam KTP-nya. Nggak dipakai buat apa-apa. Kayak gitu sih. Dan saran dari saya sih gitu. Kalau KTP kita nggak bisa, terus ribet verifikasinya, gunakan KTP lain. Mungkin karena fotonya bisa burem, foto KTP udah burem, bisa jadi kendalanya di situ. Kayak gitu sih. Oke, solusinya pakai KTP lain yang masih satu keluarga ya, betul, tentunya bukan KTP ya. Orang lain ya. Lanjut ke pertanyaan RP. Budget iklan berapa, Kak Iqbal? Kayaknya udah dijawab ya tadi ya, Kak Iqbal ya. Di skip aja kali ya. RP official ini sebenarnya lebih suhu dari saya sebenarnya, lebih paham dari saya. Ini salah satu Bang Rosidi kan kalau nggak salah ya. Ini salah satu ya yang ngajarin saya juga nih, kalau nanya kayak gini kebalik dong. Iya. Kayak mau ngetes nih ya. Iya, kayak ngetes banget. Jadi menyesuaikan budget. Kalau misalkan masih kalau ada budgetnya, istilahnya berjualan, anggaran buat beriklannya ada, ya udah jor-joran aja. Fighter gitu. Tapi kalau misalkan masih mikir-mikir, terus masih mikir untuk, wah gue besok makan nggak? Kalau gue ngiklan besok bisa makan nggak? Ya udah, datangan traffic dari luar aja. Gitu sih dari saya, suhu. Bisa aja. Ini ada pertanyaan juga malah dari Kak Tendra. Iqbal, kalau tokonya sudah rapi, sudah bagus, iklan produknya, gimana cara biar dapat orderan pertama? Aduh. Kang Tendra mah suhunya suhu ini mah. Aduh, gimana ya dijawabnya juga. Kalau cuman mecahin orderan pertama mah ya gampang Kang Tendra kan istilahnya. Kalau toko udah rapi, sudah bagus iklannya, ngapain kalau belum ada orderan, ada ulasan iklan istilahnya. Maksa banget gitu. Ntar yang ada boncos. Tapi ya kalau mecahin orderan pertama ya bisa cari traffic dari luar, Kang. Kita transaksikan ataupun kita arahkan berbelanja di Tokopedia kita. Kayak gitu sih, Kang Tendra. Ini mungkin perwakilan dari pertanyaan teman-teman yang baru kali juga, Kak Iqbal ya. Ya, bisa juga. Sebenarnya emang Kang Tendra ini selalu mewakilkan kita. Pertanyaan-pertanyaan yang dulu ya, digali lagi. Iya, betul banget. Oke, lanjut ke pertanyaan Kak Mogi. Saya udah punya toko dan udah punya ulasan, tapi bekas jualan produk berbeda dan alamat berbeda. Gimana tuh Kak Iqbal? Udah punya toko, udah punya ulasan, bekas produk beda, alamatnya beda. Kalau alamat kan tinggal ganti kayak Mogi ke alamat yang sekarang. Kan bisa diganti alamat toko mah. Kayak gitu. Terus kalau misalkan produknya yang lama, pertanyaan saya masih jualan nggak produk yang lamanya? Kayak gitu kan. Kalau misalkan nggak jualan, ya tinggal di ini aja, disimpan lah istilahnya, jangan dihapus, disimpan. Karena apa? Ya itu kan tetap buat algoritma toko kita bahwasanya udah pernah ada penjualan kayak gitu. Jadi saran dari saya, produk yang lamanya disimpan aja, kayak gitu.
Oke, lanjut ke pertanyaan Kak Khairul. Sebulan habis berapa untuk iklan Kak Iqbal? Khairul Munir, aduh, masku ini. Ini yang nanya sebenarnya suhu-suhu nih Kak Elva. Iya ya. Kalau saya pribadi nggak mungkin dong buka menyesuaikan budget Kak. Karena saya kan anak rantau gitu kan ya. Terus masih berproses juga. Ya paling minimal kalau bisa ya biasa saya top up 100.000 masih di angka 100.000, tapi untuk sebulannya itu ya jarang saya hitung sih, masih ya kisaran 500 sampai 1 jutaan lah. Menyesuaikan keuangan kita juga. Kalau kita ada budget buat beriklan ya beriklan lebih. Tapi kalau misalkan kita nggak ada budgetnya, belum ada budgetnya, jangan dipaksakan. Nanti malah buat bisa sendiri gitu. Kayak gitu Mas Khairul Munir. Iya, disesuaikan aja. Betul banget. Maaf Kak Iqbal, Kak Mogi nanya lagi nih. Udah punya toko tapi bekas jualan produk lain, sudah ada ulasan. Terus bagusnya buat baru atau yang lama aja Kak Iqbal? Saran saya lanjutkan. Kalau buat baru nanti panjang lagi, butuh waktu lagi gitu. Karena apa? Algoritma sekarang, apalagi program terbaru Tokopedia kan ada yang namanya Power Merchandise Pro. Kalau teman-teman udah itu enak banget tuh. Lanjutin aja Kang, tinggal dirapiin aja. Produk klorismenya dibuat rapi, diedit semenarik mungkin, terus dikasih biar gimana caranya pembeli nyaman di toko kayak gitu. Oke, dilanjut aja tokonya. Ya. Kita ke pertanyaannya Klorismen Ngawi. Mau tanya Kak, kalau lagi awal buka toko pasti belum ada rating. Review dari konsumen belum ada, sedangkan konsumen pasti nyarinya toko yang ratingnya sudah bagus. Gimana cara kita menyikapinya? Saran dari saya, pertama, balik lagi saya selalu bilang, optimasi toko, dekorasi toko, buat produk menarik, semenarik mungkin, nggak sama kayak seller lain. Deskripsinya juga semenarik mungkin. Kasih produk-produk pancingan. Nanti saya kasih jelasin gimana produk pancingan. Bisa japri, nanti bisa obrol dari WA Mas Klorismen Ngawinya. Terus gimana caranya menyikapinya nggak punya rating. Pastikan dulu kata kunci ataupun judulnya juga maksimalin. Ya, ini nih. Karena apa? Kata kunci di Tokopedia kalau udah terjual nanti Masnya ribet. Kalau udah terjual nggak bisa ngerubah lagi. Jadi maksimalin tuh fotonya, kata kunci ataupun judulnya, terus deskripsi, dekorasi toko, tuh udah itu. Setelah itu, udah Mas kan pasti main Instagram, main TikTok, main apalagi main Facebook, main segala macem lah. Itu bisa datangkan pembeli ataupun pengunjung dari luar. Misalkan dari teman, misalkan Mas nih lagi ini jual offline lah, nawarin. Dia mau beli, bro, tapi belinya ke toko gua aja ya, di Tokopedia kan lumayan ngasih rating ke toko kita. Terus kata dia ribet, nggak punya akunnya. Ya udah pinjam HP dia aja, didownloadin, ditransaksiin, ya nggak apa-apa. Karena kita satu kan, balik lagi ke pertanyaan Emasnya. Emas cari rating, cari ulasan, yaitu kalau yang saya lakukan. Kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan dari Kak Tito. Mungkin terkait dengan kata kunci terbaik untuk daya tarik konsumen, Kak Iqbal, kata kuncinya. Yang paling baik untuk daya tarik konsumen tuh gimana kata kuncinya? Daya tarik konsumen. Kalau saya buat kata kunci itu jadikan gini loh. Jadikan diri kita ini seolah-olah jadi pembeli. Apa yang biasa kita, misalkan orang cari klorismen. Orang biasa ngetik klorismen gimana sih? Mungkin ada yang 1, kloris. 2, klorismen. Mennya nyambung. 3, ada yang klorismen, mennya misah. Ada juga yang ngetik sabun klorismen shop.
menyesuaikan aja. Jadikan diri kita seolah-olah pembeli. Nah, itu sebenarnya kalau sekarang itu di Tokopedia, saya sharing dari para yang udah paham, kata kunci nyeleneh juga bisa mendatangkan kayak gitu, tapi sesuai dengan produk yang kita jual. Misalkan Clorisman Shop, sabun Clorisman kan udah beda kata kunci, padahal produknya sama, gitu kan? Sabun di awal dan sabun di akhir, kayak gitu. Lebih tarik konsumen tuh ya gitu, apa ya? Kata kunci terbaik, nggak ada sih kata kunci yang terbaik. Kalau nggak kakak Titonya coba. Yang pertama coba dulu. Dari coba, udah dirapihin tokonya semuanya, dekorasi, udah segala macem, iklanin. Dari iklan tersebut, Kak Tito bisa tahu kata kunci mana yang winning ataupun baik. Kayak gitu. Kayak gitu sih Kak Tito. Oke, Kak Tito. Jadi mungkin bukan kata kunci terbaik. Mungkin kata kunci itu bisa diambil dari biasa orang cari produk ya, gitu. Ya, karena Kak Tito kan nanya ke saya nih. Yang saya lakukan seperti itu Kak Tito. Gitu. Mungkin seller yang lebih paham, beda lagi strateginya. Oke, lanjut ke pertanyaan Kak Melinda. Selamat malam Kak Iqbal. Maaf nih mau tanya. Modal awal buka toko di Tokopedia habis berapa nih Kak? Supaya bisa apa nih? Aduh, supaya bisa di atas sendiri. Mbakku. Ini apa ya? Ini top seller bener ini yang nanya. Alhamdulillah banget nih ya. Sebenarnya ini ngetes apa ngasih gimana ke saya nih? Mbak Melinda ya. Siapa sih nggak tahu sama Mbak Melinda? Kalau pertanyaannya nih, awal buka toko Tokopedia habis berapa nih supaya bisa di atas sendiri? Tergantung. Kalau di atas sendiri itu balik lagi kuat modalnya gimana? Kalau kita banyak duit, iya kuat modal. Kalau kita seller kecil, istilahnya seller masih ngerintis, terus pengen di atas, ya gunain aja optimasi produk, optimasi judul, segala macam seperti itu. Tapi kalau misalkan mau istilahnya ngebar-bar nge-FO, ya dibilangin berapa biar nggak ada cukupnya sih. Kan kalau kita sekarang dapat 1 juta nih penjualan, masih kurang, nanti pengen lagi dapat 10 juta kayak gitu, nggak ada cukupnya. Baik lagi tolak ukurnya ke diri kita gimana, udah mensyukuri belum apa yang kita dapat gitu. Kalau misalkan udah dapat 5 juta 10 juta tapi masih pengen tetap di atas, ya mau ngalahin siapa? Yang ngalahin diri sendiri, ngalahin hawa nafsu, kayak gitu sih Mbak Melinda. Jadi lebih ke apa ya? Ada dijawab ya. Oke, lanjut Kak. Lanjut ke pertanyaannya Kak Syarif Hidayatullah ya. Ya, boleh. Sudah punya akun penjual udah lama dan udah pasang produk Cloris. Belum ada penjualan. Pertanyaannya, mau optimasi semua dari judul, deskripsi, dan toko, apakah berpengaruh algoritma? Dan kalau berpengaruh itu berapa lama, Kak Iqbal? Sudah punya akun penjual udah lama, udah pasang produk Cloris, belum ada penjualan. Ya balik lagi, berapa lama Mas Arif mau optimasi semuanya dari judul, deskripsi, foto, kan itu butuh waktu juga. Ngelihatnya sih gampang, jualan online itu upload doang, laku. Enggak segampang gitu sebenarnya. Tapi hidup dibuat gampang aja Mas Arif. Kalau Mas Arifnya pengen simple, ya lakukan dari sekarang. Sehari upload berapa, optimasi tuh. Dari fotonya, edit. Sehari target berapa. Judulnya, maksimalin upload sehari berapa, deskripsinya juga. Udah tuh lakuin aja. Terus kalau berpengaruh algoritma, ya pastilah berpengaruh. Kayak kita aja, ngelihat toko yang lebih rapi. Pasti toko yang lebih rapi kan yang kita lirik. Kalau kita beli barang, nggak mungkin toko yang asal-asalan kayak gitu. Terus kalau berpengaruh berapa lama? Ya kalau Mas udah tokonya kebaca sama algoritma, Mas iklanin.
ada penjualan. Kira-kira Mas nikmatin nggak? Terus melakukan perapian, terus gimana caranya menarik calon-calon pembeli makin banyak kayak gitu. Baik lagi ke diri sendiri, kalau berpengaruh berapa lama, nggak ada tolak ukur, karena algoritma marketplace itu cepat banget berubahnya. Setiap waktu pasti cepat berubah. Tapi dasarnya ya itu aja sebenarnya. Dari deskripsi produk, judul, foto produk, kayak gitu. Seperti itu Kak Elva. Oke, Iqbal, kita lanjut ke pertanyaan Karian Octavian aja kali ya. Siap. Baik, Bal, kenapa MPD hijau barang yang udah dijual nama produk nggak bisa dirubah? Udah di lock karena kemarin salah ketik. Beda dengan si oren. Kan itu kebijakan dari perusahaan ya. Setiap perusahaan punya kebijakan, punya keunikan tersendiri untuk mereka mengelola dan memanajemen seller-seller penjualnya. Jangan disamakan Shopee sama Tokopedia, kata saya tadi. Makanya di awal maksimalin saat optimasi pembuatan judul, deskripsi, gambar produk seperti itu. Jadi nggak ini lagi kejadian kayak Mas Aryan nih. Mas Aryan kan sering WA juga Mas saya sebenarnya. Nanti bisa japri saya lah. Itu kebijakan dari sananya Mas. Kayak gitu. Kita sebagai seller ya kan numpang jualan. Masa kita yang ini, tapi setahu saya itu kebijakan dari sana. Jadi nggak sama aja kayak kita inilah, kita punya kebijakan diatur-atur sama orang luar kan nggak mungkin mau. Kayak gitu sih. Gitu. Lanjut ke pertanyaan Karian Ramadan. Bang Iqbal mau nanya, bikin judul yang bagus gimana sih? Dan di Tokopedia judul lebih pendek dari marketplace yang lain. Kan di Tokopedia judul lebih pendek dari marketplace yang lain. Suhuku. Ini Masya Allah ya. Jadi ini sebenarnya yang nanya-nanya nih Kak. Udah susu semua nih. Bikin judul yang bagus gimana? Itu tadi. Sama yang sebelum-sebelumnya kita sharing, yang di-sharingin kita di Kopdar kayak gini sekalian. Jadi kalau di Shopee itu kan ada 100 karakter ya, ataupun 100 kata yang bisa dituliskan. Tapi kalau di Tokopedia adanya 70 karakter. Nah, itu maksimalin. Cek. Maksimalinya gimana? Mungkin di awal bisa tulis nama brandnya, Florisman. Nah, terus apalagi Florisman Shop, kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Bisa juga sabun Florisman. Nah, terus ditambah lagi ukurannya. Lebih spesifik, ukurannya 40 gram. Nah, kegunaannya buat apa? Nanti dimasukin tuh. Kegunaannya perawatan wajah pria, kayak gitu. Ataupun pembersih wajah. Tinggal bisa dioptimasiin kata kunci mana yang lebih bagus, kayak gitu sih Karian. Oke, Kak Iqbal, lanjut ke pertanyaan Kak Septiantri ya. Kak Iqbal, saya udah ngiklan di Tokopedia, tapi trafficnya masih belum banyak dan belum ada penjualan. Gimana menurut Kak Iqbal? Udah iklan, belum ada penjualan, trafficnya dikit. Saran saya, balik lagi dasarnya, rapiin toko. Kenapa sih pengunjung nggak datang ke toko kita walaupun udah iklan? Ya mungkin toko kita kurang menarik. Toko kita kurang unik, kayak gitu kan. Fair-fairan aja, mungkin bisa kayak gitu. Udah promosi nih, gua ganteng ya. Tapi yang nyatanya jarang mandi, terus jarang sampoan, kan cewek juga kurang tertarik kayak gitu. Istilahnya seperti itu. Mungkin bisa dirapihin dulu pondasinya dulu. Itu pondasi juga sih. Dekorasi toko, foto produk, selalu saya tekankan, foto produk itu dibuat lebih menarik. Kalau di Kloris ini kan bukan perang harga, teman-teman. Tapi perang dekorasi. Ya.
perang foto kayak gitu. Gimana menariknya teman gitu. Imajinasi seperti itu. Dan saran saya jangan ngandelin traffic dari dalam Tokopedia aja. Kan di awal udah saya bilang, bisa datangkan traffic dari luar, dari sosial media, dari WhatsApp atau segala jenis macamnya. Ataupun kalau misalkan ada kerabat jauh pengen beli produk kita, ya bisa transaksiin ke toko kita. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dari dalamnya sepi, ya dari luarnya semangat. Karena ada juga banyak seller, dia nggak ngiklan, tapi penjualannya oke. Karena apa? Ya dia kuat di Instagramnya, di TikTok, Facebook. Nah, diarahkannya ke marketplace untuk transaksi. Karena apa? Marketplace itu hanya wadah untuk media transaksi. Kayak gitu sih menurut saya. Mungkin beda lagi menurut suhu yang lain. Seperti itu Kak Elva. Oke, Kak Iqbal, ini pertanyaan yang terakhir ya dari Kak Mustafa Inal. Saya sudah upgrade ke merchant penjualan tapi tidak diverifikasi. Itu gimana Kak Iqbal? Sudah upgrade ke merchandise. Merchandise itu power merchandise, tapi tidak diverifikasi. Tidak diverifikasinya mungkin bisa dispesifikin Kak. Verifikasinya apa nih? KTP-nya kah? Apa gratis ongkirnya kah? Apa nggak bisa COD-nya kah? Verifikasinya gitu. Kakak nggak bisa nikmatin program yang mana nih dari Tokopedia. Nah, baik lagi tadi, kalau misalkan KTP kakak nggak bisa, nggak di ACC, bisa gunakan KTP kerabat. Seperti itu. Baik lagi ya Kak Mustafa, dispesifikin lagi. Nggak terverifikasinya di apa, karena masih ngegantung nih. Merchandise penjual, oke. Tapi tidak diverifikasi. Verifikasinya di apa dulu gitu. Kayak gitu Kak Mustafa. Oke, Kak Iqbal, udah Oke, selesai ya sesi tanya jawabnya. siap. Siap. Oke, teman-teman, karena pertanyaannya sudah dijawab semua sama Kak Iqbal, selanjutnya training basic kali ini bakal dilanjut ke moderator selanjutnya, karena kita bakal mau ngadain giveaway ya, teman-teman ya. Kak Adia udah siap belum nih? Oke, kita tunggu dulu ya. Jadi training basic malam ini kita akhirin aja ya Kak Iqbal ya. Oke. Terima kasih Kak Iqbal atas waktu dan ilmunya. Buat teman-teman yang udah pada nungguin flash sale, jadi aku langsung serahin aja nih ya untuk sesi flash sale-nya ke Kak Adia. Oke, Kak Adia. Oke, Kak Elva, suara aku kedengeran? Kedengeran Kak Adia? Kedengeran, oke deh. Nah, teman-teman, mungkin karena udah malam juga nih, teman-teman juga udah pada nungguin. Makasih banyak nih teman-teman yang udah hadir dari pertemuan training basic pertama sampai yang sekarang udah ke-12. Nah, malam hari ini jadi kita bakal ngadain flash sale nih. Nah, teman-teman pasti nungguin kan. Mohon maaf juga nih sebelumnya aku nggak bisa open cam soalnya lagi di luar juga. Dan teman-teman penasaran kan pastinya flash sale tuh apa, terus juga apa aja yang bakalan teman-teman dapetin, keuntungan buat teman-teman itu kayak gimana, terus juga eh kira-kira kelebihan dari flash sale-nya itu apa buat teman-teman. Nah, habis ini bakalan aku jelasin nih. Tapi sebelumnya udah kenal semua kan sama aku ya. Oke, langsung aja Kak Dia di-share format flash sale-nya nih.
Oke. Nah, ini dia. Mana nih? Pada rame nggak? Mau ikut flash sale nggak nih? Teman-teman yang lainnya. Lumayan banget loh, dari profit yang teman-teman dapetin bakal lebih besar dibanding pembelanjaan teman-teman pada biasanya. Lagi kan sekarang tanggal berapa nih? Wah, udah pertengahan bulan, biasanya produk udah pada habis. Oke, lanjut cus, Kak Dia, lanjut flash sale-nya. Nah, aku bacain ya peraturan flash sale-nya. Yang pertama itu, ada pembelanjaan 35 piece produk diskon 25% plus 5%. Jadi, hitungan cara ngitungnya itu bukan 25% tambah 5% jadi 30% ya potongannya, tapi teman-teman jumlahin dulu 35 piece produk, terus di diskon 25% dulu. Habis ketemu jumlahnya, habis itu baru teman-teman diskonin lagi 5%. Begitupun sama diskon-diskon selanjutnya. Aku bacain lagi nih ya. Untuk yang kedua, pembelanjaan 60 piece produk ditambah diskonnya itu ada 30% ditambah 5%. Terus juga 120 produk diskonnya 35% up to 5%. Dan pembelanjaan 300 produk diskon 35% up to 10%. Wah, besar banget kan? Gak bakalan dapet nih selain di flash sale. Terus juga khusus banget untuk yang 300 piece itu mendapatkan bonus tambahan 5 piece produk sabun 40 gram. Tuh, udah dapet tambahan lagi. 300 piece-nya. Lanjut ke dia. Nah, ini dia peraturan flash sale-nya. Yang pertama, teman-teman bisa transfer ke rekening perusahaan. Habis transfer, sama kayak yang di awal, transfer nomor rekening atas nama Pak Ahmad Priyatna. Terus juga batas transfer sampai besok pagi jam 9. Tuh, masih dikasih waktu sama tim pusat sampai jam 9. Padahal flash sale loh. Harusnya flash sale cuma berapa jam doang. Terus juga flash sale-nya cuma 3 menit. Jadi teman-teman cuma dikasih mikir 3 menit aja nih. Mau ikut atau enggak, langsung chat adminnya. Habis itu flash sale hanya berlaku untuk semua produk satuan. Jadi kalau misalkan untuk yang produk-produk paketan kayak paket Maximum Face Care, paket CP3, itu nggak ada ya, nggak ada flash sale-nya. Terus paket Acne Series, Bikini Series itu nggak ada. Jadi yang bisa kita flash sale-in itu cuman produk-produk satuan aja, kayak sabun, dan yang lain-lain deh. Nah, terus untuk chatnya itu, chatnya langsung ke Kaninis. Jadi teman-teman bisa langsung chat Kaninis dengan format nama sama kotanya ya. Jadi setelah ini pas aku buka flash sale-nya selama 3 menit, teman-teman langsung buru-buru aja dulu chat Kaninis nama sama kotanya biar teman-teman dapat slot flash sale-nya. Abis itu nanti baru deh teman-teman pikirin mau ordernya apa, mau order paket profit yang berapa, up to-nya berapa. Kayak gitu. Oke, yang penting kan ini sudah mendata teman-teman mau ikut flash sale karena cuma 3 menit nih. Kan masih ada waktu kalau untuk transfer, masih bisa diubah-ubah deh. Pokoknya teman-teman buru-buru chat dulu ke Kaninisnya ya, nama sama kotanya. Oke, lanjut ke dia. Nah, alurnya. Pertama, chat ke admin Kaninis. Ini nomornya ya, dicat baik-baik nih. Yang belum dapat nomornya langsung chat mentornya masing-masing. Mentornya siapa nih? Banyak kan nih mentornya langsung, Kak, saya minta nomornya Kaninis, mau ikut flash sale. Kayak gitu ya. Habis itu langsung format nama sama kotanya, teman-teman chat ke Kaninis dengan nama teman-teman dan kota teman-teman asal dari mana. Terus juga habis itu nanti bakalan Kaninis arahin mau pilih produk apa, teman-teman bisa list tuh produk satuannya mau berapa. Terus juga nanti teman-teman bisa langsung transfer ke rekening perusahaan. Rekeningnya itu masih sama setiap teman-teman repeat order sama kayak teman-teman daftar di awal. Terus juga nanti pesanan akan diproses pesanan flash sale teman-teman dan besokannya setelah H+1 setelah teman-teman transfer bakal langsung dikirim flash sale-nya. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini dia produk yang di flash sale-kan. Oke. Di sini ada sabun S80, sabun 80 gram, lotion coffee, sabun 40 gram, cleansing foam, tisu, deodoran, brightening cream, max serum, SC serum, acne gel. Mungkin Kak Dia sama teman-teman ini bisa di-screenshot terus dikirimin ke grup provinsi masing-masing kali ya, atau di grup mentor masing-masing. Karena
mungkin teman-teman bakalan bingung juga nih mau milihnya produknya apa, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa langsung di screenshot bisa, atau enggak nanti tinggal diambil aja nih dari grup. Nanti teman-teman mentor yang lainnya bakalan nge-share ke grup ya. Oke, sudah Ini Kak screenshot Dia. aja nih. Oke, siap. Nah, teman-teman bisa pilih mau produknya apa. Ini harga jualnya udah tertera, profitnya juga udah ada nih potongannya berapa persennya, terus juga nanti bakalan up to. Kayak gitu deh. Pokoknya dimaksimalin dulu untuk chat Kaninis ya, nama sama kotanya. Kalau untuk urusan hitung-hitungan itu masih bisa setelah teman-teman ngechat, oke? Nah, bisa kita mulai nggak nih Kak Dia? Bisa banget. Ayo langsung mulai Kak Dia. Oke, langsung aja teman-teman udah pada siap. Aku mulai nih ya flash sale-nya. Yuk, cus Kak Dia dimulai. Oke, 3 menit nih teman-teman. Cuman 3 menit teman-teman dapat waktu untuk flash sale 3 menit doang. Kapan lagi? Buruan langsung chat ke Kaninis. Nomornya berapa nih Kak Dia? Coba ditulis di kolom komentar Kak Dia. Aku nggak hafal nomornya Kaninis nih. Teman-teman bisa langsung, kalau misalkan nggak tahu nomornya Kaninis tuh yang mana? Langsung chat mentornya masing-masing ya. Mentornya kan pasti ada nih. Teman-teman kan pasti di mentoring masing-masing sama mentornya. Bisa langsung chat mentornya terus minta nomornya Kaninis. Habis itu teman-teman bisa ngechat Kaninis dengan nama sama kotanya teman-teman. Jangan sampai kehabisan nih waktunya cuma 3 menit doang dan sekarang udah berjalan 2,5 menit. Wah, ini sebentar banget loh, teman-teman. Kita kasih waktu buat mikir nih, kapan lagi bisa dapat flash sale kayak gini. Nggak setiap bulan loh kita ngadain, hanya bulan-bulan tertentu aja nih kita adain dan di menit-menit tertentu aja. Kalau misalkan teman-teman ternyata berubah pikiran hari ini nggak pengen ikut flash sale, ternyata besok pagi, kayaknya pengen ikut flash sale itu udah nggak bisa, udah gugur. Setelah 3 menit ini, pokoknya teman-teman udah nggak akan ada yang bisa untuk ikut flash sale. Jadi buruan sekarang chat Kaninis juga, karena waktunya cuma 3 menit nih. Setelah 3 menit, Kaninis hanya menerima respon dari teman-teman yang udah ngechat dia aja nih. Karena kalau misalkan teman-teman udah lewat dari 3 menit ini, udah angus, flash sale-nya udah habis, dan teman-teman kalau mau repeat order, bisa dengan harga normal. Udah nggak bisa lagi tuh yang namanya potongan ada up to-nya lagi, udah nggak bisa. Ayo, wah udah tinggal 1 menit lagi, 1 menit, ya ampun teman-teman ini udah pada ngechat Kaninis belum nih? Mana suaranya nih? Tim flash sale yang jor-joran banget kalau ikutan flash sale. Mana nih suaranya? Kayaknya langsung pada buka WA nih buat ngechat Kaninis. Mantap. Ini lumayan banget loh teman-teman. Teman-teman bakalan jual dengan harga normal. Terus juga teman-teman dapetin potongan yang lebih besar dibanding pembelian teman-teman sebelumnya kan. Flash sale ini jarang-jarang loh diadain, jadi jangan sampai kelewatan sama flash sale ini. Oke, waktunya udah tinggal 40 detik lagi nih. Teman-teman jangan sampai kehabisan flash sale-nya. Lagi sebelumnya kalau nggak salah, produk sempat nggak ada kan, makanya ini cepet-cepet nih ikut flash sale karena semua produk lagi ready. Mumpung semua produk ready nih, teman-teman jangan sampai kehabisan. Nah, waktunya udah tinggal 20 detik lagi. Udah pada ngechat kan ini semuanya. Langsung deh tuh pikirin mau beli produk apa, mau pesan produk apa. Yang pasti order produk yang sering fast moving, order produk yang banyak diminati oleh customer teman-teman. Oke, waktu tinggal 5 detik lagi. 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Flash sale-nya ditutup. Terima kasih teman-teman semua. Nah, setelah ini udah nggak ada yang bisa lagi nih buat ngechatkan ini karena flash sale udah kita tutup dan teman-teman bisa langsung lanjut aja chatan sama Kanisya untuk ngebahas produk apa aja yang mau teman-teman buat. Yang mau teman-teman beli, maksudnya gitu. Oke deh. Nah, teman-teman mungkin sampai sini aja yang bisa aku sampaikan nih. Mungkin kurang lebihnya aku mohon maaf. Aku kembalikan lagi ke Kak Elva nih. Silakan Kak Elva.
Oh, langsung tutup? Oke. Aku aja kali yang tutup. Oke deh. Kalau gitu sebelumnya aku terima kasih banyak nih buat Kak Iqbal yang udah ngisi materi pada malam hari ini. Terima kasih banyak Kak Iqbal. Terima kasih banyak juga teman-teman yang udah pada hadir pada pertemuan training basic pada malam hari ini. Terus juga nantikan training basic selanjutnya yang pasti dengan pemateri-pemateri yang lebih menarik lagi, pembahasan yang lebih menarik lagi untuk bisnis teman-teman ke depannya, untuk menambah pengetahuan ilmu bisnis teman-teman ke depannya, kayak gitu. Oke, aku Adia Eka, aku tutup training basic pada malam hari ini. Mungkin kurang lebihnya aku mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.